Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal talabah, ayyuhal talamid, hafizakumullahu jami'an. Para santri, para penuntut ilmu yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, di musalla yang mulia ini, untuk kita tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama. Maka hendaknya antum semuanya ketika bermajelis ilmu harus memahami adab-adabnya, agar nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ketika bermajelis ilmu hendaknya fokus, hendaknya memperhatikan apa yang disampaikan dalam kajian. Tidak berbicara sendiri, tidak rame, baik yang di pojok kanan maupun yang di pojok kiri. Karena antum semuanya ini sedang mempelajari ayat-ayat Allah, sehingga harus kita menampakkan adab kepada ayat-ayat dan firman-firman Allah. Tidak boleh bercanda, tapi fokus dalam belajar. Baik. Dan antum semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat, dan detik demi detik kehidupan antum di sini insyaallah bernilai pahala, karena semenjak bangun tidur sampai akan tidur lagi itu semuanya adalah berisikan kegiatan-kegiatan yang disyariatkan dalam agama kita. Dan sebentar lagi antum juga mau akhir semester, sehingga harus dilihat lagi selama satu semester ini sudah hafal berapa juz, dan apakah hafalannya itu mungkin baik. Karena antum mendapatkan amanah dari orang tua antum. Di sini tidak hanya main-main. Di sini tidak hanya tidur-tiduran saja. Tapi antum di sini memiliki tujuan agar bisa menjadi penghafal Al-Qur'an.
yang memiliki adab yang baik dan juga semangat dalam beribadah. Nah, ini harus antum ingat-ingat selalu ya. Sehingga jangan sampai sudah mau akhir semester ini hafalannya masih cuma berapa lembar. Padahal asatid di sini sudah serius dalam menerima setoran-setoran dari antum, murojaah dari antum. Maka harus semangat ya. Sehingga nanti akhir semester mendapatkan target yang diharapkan. Ada yang sudah 5 juz dalam semester ini loh ya, bukan 2 tahun 5 juz, bukan. Kalau sudah 2 tahun ya dalam satu semester ini aja. Maka ini kembali kepada antum ya. Kalau antum niat, benar-benar niat ya menghafal Al-Qur'an, insyaallah Allah akan mudahkan. Tapi kalau di sini cuma main-main ya, jangankan hafal 1 juz, 1 ayat itu loh tidak bisa menghafal karena niatnya sudah niat yang tidak benar. Iya, kelas 1 ya, kelas 1 dibiasakan ketika setiap halaqah itu benar-benar bisa setoran, bisa nambah. Jangan nyontoh kakak kelasnya yang kurang perhatian, yang mau lulus semester 3 juga seperti semester 3, kelas 3 juga gitu. Jangan sampai nanti sudah lulus malah nggak bisa apa-apa. Itu kasihan orang tua itu. Yang kelas 2 juga seperti itu. Kalau ini dapat laporan kelas 2 halakonya kurang memenuhi target. Nah, tuh di sini tuh ngapain? Di sini antum berada di pondok tahfidzul Quran yang harusnya antum ya punya semangat yang tinggi, semangat yang besar dalam menghafalkan Al-Quran. Kalau ada teman-temannya yang ngajak males, jangan diikuti. Ya, kelas 2 ini juga tinggal 1 tahun lagi. Maka kalau sekarang tidak sungguh-sungguh, nanti hasilnya tidak bisa sesuai dengan target. Ya, mana kelas 2 ini? Cuma 1, 2, 3 toh ini. Kelas 2 mojok kiri semua ini. Diperbaiki hafalannya dan niatkan ikhlas karena Allah, agar Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada antum, memberikan kemudahan kepada antum dalam menghafalkan Al-Quran. Demikian juga ilmu-ilmu yang lain, pelajaran-pelajaran yang lain. Sholatnya juga harus yang benar, sholatnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga akhlaknya, ya, dijaga akhlaknya. Jangan sampai anak pesantren tahfidzul Quran malah akhlaknya tidak sesuai dengan Al-Quranul Karim. Padahal Rasulullah itu akhlaknya kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu memiliki akhlak, yaitu akhlak Al-Quranul Karim. Ya, jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, yang SMP, Ana harapkan antum benar-benar sungguh-sungguh dalam menghafalkan Al-Quran. Yang kelas 1 SMA juga seperti itu. Ada yang dari Medan, jauh ini. Nah, itu juga harus sungguh-sungguh sehingga bisa membaca kitab-kitab berbahasa Arab, bisa lancar dalam berbicara bahasa Arab, dan juga memiliki bekal ilmu yang mumpuni, ilmu agama dan juga ilmu yang lainnya. Nah, kemarin terakhir sampai mana? Maliki yaumiddin, iya. Baik. Wa qawluhu qala al-muallif wa qawluhu fi khitabina nahnu al-muslimin inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Dan agama umat kalian ini adalah agama yang satu. Dan ana, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah Rabb kalian semuanya, fa'buduni, maka sembahlah aku. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang apa? Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang apa? Tentang dalil dari Al-Quran yang menunjukkan kewajiban kita beriman kepada Allah. Yang menunjukkan manusia itu wajib beriman kepada Allah. Wa ana rabbukum fa'budun. Apa artinya? Yang samping kanan. Ada yang di tertutupi tiang ini. Ini masih kosong, Mas. Kalau nggak mau ngaji, nggak usah ngaji, langsung ke sana. Dibikin mudah aja. Daripada antum di sini tidak dapat ilmu, ya. Karena apa? Karena dalam sebuah hadis itu pernah diceritakan ada orang masuk masjid tapi menjauh dari ilmu, dari yang mengajarkan ilmu. Jauh dia, tidak mau mendekat, nggak mau fokus, nggak ada niatan. Akhirnya nggak dikasih sama Allah ilmu sama dia. Antum juga gitu, innamal a'mal binniyat. Kalau nggak ada niat menuntut ilmu, antum belajar selama 100 tahun nggak dapat apa-apa. Iya. Makanya pengaruh niat itu sangat penting sekali. Ya. Apa artinya? Wa ana rabbukum fa'budun. Nah, ini yang paling tinggi. Menunjukkan semangat, senang saya kalau ada ya.
Terus. Fa'budun, maka sembahlah, ibadahilah aku. Iya. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang bahwasanya Allah adalah Rabb bagi manusia semuanya. Ketika Allah itu satu-satunya Rabb yang harus disembah, maka fa'buduni, sembahlah aku saja. Ibadailah aku saja, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyembah kepada berhala, jangan menyembah kepada bintang, bulan, matahari, jangan menyembah kepada api, jangan menyembah kepada pohon dan yang lainnya. Ada enggak yang menyembah pohon, batu? Ada. Tapi itu semua peribadatan yang batil, peribadatan yang menyimpang. Sesama makhluk kok disembah? Iya. Yang disembah itu yang menciptakan. Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia, yang menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Yang kita ini awalnya enggak ada, kemudian menjadi ada, dilahirkan oleh ibu-ibu kita. Maka kita diperintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menyembah kepada Allah itu, ya, tujuan kita hidup di dunia ini. Jangan sampai kita seperti orang-orang kafir yang mereka itu hidupnya untuk makan dan minum saja. Padahal harusnya makan dan minum itu untuk ibadah. Nah, itu juga harus benar-benar memahami hal ini. Kalau dalam kehidupan kita itu enggak ada ibadah, maka kehidupan yang hampa, kehidupan yang tidak akan pernah menghadirkan kebahagiaan. Antum bisa lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Itu Rasulullah sholat malam sampai kakinya bengkak. Ada yang sholat malam sampai kakinya bengkak antum? Nah, yang pojok sana itu. Ada yang sholat malam sampai kakinya bengkak. Kalau sabung latihan bela diri kakinya bengkak ya wajar, karena nendang-nendang, ya. Kalau main bola kakinya bengkak ya wajar, karena main ini kan. Yang kakinya bengkak karena sholat ini loh, ada enggak ini? Enggak usah tunjuk-tunjukkan, ya. Ya harusnya ada, antum biasakan, ya. Jangan sampai hanya semangat dalam olahraga, setelah itu malamnya bangunnya telat, subuh dibangunkan masih ngorok aja. Praktekkan itu.
Jangan sampai seperti itu. Di olahraga tidak apa-apa, jangan sampai membuat ibadahnya dilalaikan. Ini antum semuanya bangun sebelum subuh apa enggak? Harus dibiasakan. Kalau antum mulai sejak kecil, sejak usia dini seperti ini sudah biasa bangun malam, maka nanti akan terbiasa sampai besar, sampai SMA, sampai kuliah, sampai kerja, sampai berumah tangga. Jadi kalau sekarang bangun subuh aja masih sulit, nah ini mungkin tidurnya telat. Tidurnya apa? Tidurnya telat. Maka yang bangun ketika lihat temannya tidur dibangunkan, ya sebelum subuh suruh bangun. Karena antum ini dilatih agar ibadah yang baik, ya. Nabi kita sudah nyontohkan itu, sholat malam sampai kakinya. Nah, antum ketika sholat malam itu hafalannya bisa dimurojaah, sehingga nanti siap jadi imam. Siapa yang pengen jadi imam? Oh, nggak ada yang angkat tangan. Ya kalau cita-citanya jadi imam ya harus dipersiapkan sekarang. Bacaannya, tajwidnya, Rehan, siap-siap jadi imam nanti kalau Ramadan ya. Nanti di Pamekasan ya. Mulai sekarang dipersiapkan. Makanya harus dibagi waktunya itu. Waktunya istirahat, waktunya halaqah, waktunya sekolah, waktunya makan, waktunya cuci baju, pakaian. Ya, harus di manage dengan baik, diatur dengan baik. Maka dari ayat yang mulia ini, wa ana rabbukum fa'budun. Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya aku adalah Rabb kalian. Sudah usah percaya dukun. Sudah usah percaya ramalan-ramalan bintang. Itu semuanya menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Kita harus menjaga tauhid kita, yaitu hanya menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Wa fi ayatil mu'minin wa ana rabbukum fattaqun. Dan aku adalah Rabb kalian fattaquni. Maka bertakwalah kalian kepadaku. Siapa yang bisa menyebutkan pengertian takwa? Nah, luar biasa di sana ini ya, semangat. Apa takwa itu? Tidak apa-apa, jangan di. Bagus, berani untuk mengikuti perintahnya. Ada yang lain? Ahsan. Yang lain? Ini yang bersandar itu. Nah,
Kayak duduknya yang bagus ya. Apa takwa itu? Eh? Pas. Oh, kayak kuis saja pas dulu ya. Yang SMA. Mana yang SMA ini? Mana yang SMA? Ada 13 orang kok. Enggak ada semua ini. Asfi. Apa itu takwa Asfi? Wa ana rabbukum fattaqun. Dan aku ada Rabb kalian, maka bertakwalah kepada. Nah, ayo Asfi. Ayo Asfi. Dias. Terus ya. Antum belum belajar masalah takwa, Takwa itu adalah imtitsalu awamirillah. Melaksanakan perintah Allah. Wajtinabu nawahihi. Dan menjauhi larangannya. Ini sudah umum, sudah ma'ruf ini. Jadi Allah adalah Rabb kita semua. Allah adalah Rabb, yaitu Tuhan sesembahan kita. Yang kemarin sudah dijelaskan bahwasanya Rabb itu maksudnya adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Rabb itu adalah yang menciptakan, yang menguasai, dan yang mengatur segala sesuatu. Makanya nggak bisa main-main loh kita ini sama Allah. Yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah siapa? Yang menguasai, yang mengatur itu adalah Allah. Yang menurunkan hujan, yang memberikan rizki. Itu pensinya yang bagus mas. Nah, gitu. Makanya tatkala umat-umat terdahulu menantang turunkan azab, maka mereka binasa dikarenakan mereka telah menantang Zat yang maha besar, yang maha kuasa. Antum bisa lihat di zaman Nabi Nuh alaihi salam, sudah didakwai, sudah diajak dengan cara yang baik-baik, malah mengejek. Yang pojok sana. Kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, ya, antum lihat kesudahan mereka apa? Mereka binasa. Hujan itu sampai
membuat banjir setinggi gunung. Anaknya Nabi Nuh yang mau menyelamatkan diri tidak bisa. Ini akibat orang yang membangkang perintah Allah. Makanya kalau mau melakukan perbuatan dosa itu mikir-mikir dulu kita ini. Karena orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat itu pasti akan mendapatkan hukuman dari Allah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi antum hati-hati. Lisannya dijaga, tangannya dijaga, matanya dijaga. Jangan sampai dipakai untuk melakukan maksiat. Karena maksiat itu menjadikan kenikmatan dicabut sama Allah. Antum tahu Nabi Adam alaihissalam awal kali Allah tempatkan di dalam surga, tapi karena melakukan kesalahan, tidak boleh mendekati pohon. Tapi setan terus menggoda. Sampai Nabi Adam melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan. Hukumannya apa? Diturunkan ke bumi, dikeluarkan dari surga yang berisikan kenikmatan. Makanya hati-hati ketika matanya sekarang masih sehat, jangan dipakai untuk melihat hal-hal yang haram. Nanti kalau dicabut matanya tuh gimana? Yang awalnya matanya sehat, gara-gara dipakai untuk perbuatan apa? Perbuatan haram. Dulu di zaman Umar, ya, ada orang yang mencuri. Tangan yang harusnya dipakai untuk berbuat baik dipakai untuk mencuri. Dipotong tangannya. Siapa yang mau tangannya dipotong? Itu dikarenakan ulahnya sendiri. Makanya perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu menghilangkan kenikmatan. Yang pojok. Nah, antum ini dikasih kesehatan sama Allah. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Maka gunakan untuk ibadah dan kegiatan-kegiatan yang positif. Iqtanim khamsan qabla syababaka qabla haramik. Antum ini masih muda semuanya. Makanya kalau tidak dipakai untuk berbuat baik, pasti dipakai untuk berbuat buruk. Pecinya mana mas? Panggil pecinya mas. Dipakai pecinya. Kemudian
Wa qawluhu fi ibtali da'wa wujudi rabbin siwahu wa ilahin ghairihi fis samawati aw fil ardi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan batilnya pernyataan-pernyataan yang mengaku ada Tuhan selain Allah. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang Tuhan-Tuhan yang lain itu Tuhan yang batil. Sehingga nggak boleh kita yakini, nggak boleh kita imani, nggak boleh kita percayai. Baik yang ada di langit-langit maupun yang ada di bumi. Sampai-sampai ada yang menyembah api, ada yang menyembah batu kecil itu ada yang sampai juga menyembah yang namanya hewan. Nah ini bagaimana? Kok sampai seperti itu? Makanya kita ini banyak-banyak syukur kepada Allah karena yang kita sembah, yang kita ibadahi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu law kana fihima alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Siapa yang bawa Quran terjemahan? Siapa? Aswi, dilihat surat Al-Anbiya ayat 22. Siapa yang sudah hafal surat Al-Anbiya? Royan. Ayat 22. Nanti yang bagian kiri juga siap-siap ya. Habis yang kanan nanti yang kiri. Ayasmi yang buanter ya. Ayo. Ayo banter. Artinya. Sampai itu antum dengar? Kurang keras, Asmi, kurang keras. Biar yang lainnya juga nyatet gitu loh ya. Nah. Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maksud Allah yang memiliki dari apa yang mereka sifatkan. Sudah? Paham? Pahamnya kok loyo gitu. Ulangi lagi yang kurang keras, ulangi. Ya dibuka lagi mas, tinggal dibuka. Yang kiri tadi yang kiri. Siapa yang kiri? Yang keras. Seandainya pada keduanya ada Tuhan-Tuhan selain Allah, pada keduanya itu maksudnya di bumi dan di langit. Seandainya
di bumi dan di langit itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka langitnya akan binasa, buminya pun akan binasa. Karena ada Tuhan-Tuhan yang banyak. Dengan adanya Tuhan-Tuhan yang banyak tadi ini, sulit untuk menentukan keputusan yang mana yang harus diambil. Antum aja kalau sedang diskusi bingung, ini gimana, kamu aja, enggak, jangan, saya aja. Rusak bumi dan langit ini. Kalau seandainya ada banyak Tuhan, nggak mau dikalahkan. Makanya di sini la fasadata, pasti keduanya akan rusak. Pasti bumi dan langit itu pasti rusak, binasa. Dikarenakan apa? Adanya banyak Tuhan. Gak terima Tuhan yang satu, gak terima Tuhan yang satu, gak terima. Jangan. Rusak akhirnya. Itu kalau seandainya di langit dan di bumi itu ada banyak Tuhan selain Allah, pasti akan binasa, pasti akan rusak. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maka segala puji Maha suci Allah. Maka Maha suci Allah, Rabb, pemilik arsy, amma yasifun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifati. Ya. Maka dari sini ada Tuhan-Tuhan yang mereka semuanya itu adalah batil. Ayo konsentrasi ya, konsentrasi. Dan Tuhan yang benar adalah Rabbuna Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sebutkan surat pendek yang menunjukkan akan keesaan Allah. Angkat tangan. Jangan keroyokan gini. Dilihat tangannya turun, enggak dilihat tangannya diangkat. Ini gimana kata ini? Nah, ini ya. Al-Fil, apa ayatnya gimana? Al-Fil. Terus itu ya kisah pasukan gajah itu ya. Itu. Tapi tetap juga itu menunjukkan akan kekuasaan Allah. Nah, yang maksudnya siapa yang terjemahkan? Harus tahu terjemahnya apa gitu loh. Angkat tangan, terjemahnya siapa? Lah surat Al-Ikhlas enggak tahu terjemahnya tapi itu. Nah ini makanya jangan banyak main ya. Nah, antum mau
mijeti lehernya atau gimana ini ya? Ah, ini. Mas muka ya. Hah? Saib. Hah? Saib. Min aina anta ya Saib? Madura ada kabir jiddan. Aina? Ai Madinah ya. Hah? Di Madura mana? Hah? Pamekasan. Nah, yang lain, yang lain. Yang keras suaranya, orang Madura biasanya suaranya lantang. Sudah ada nih. Jazakallahu khairan ya. Saib ya. Suaranya luar biasa ya. Habis itu langsung adzan, ya. Nah, kita cukupkan ya pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan antum semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan antum semua menjadi para penghafal Al-Qur'an dan memiliki adab-adab yang baik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.